Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 10 sampai 11. Amsal 18 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan dari Amerika bernama Rick Warren pernah mengatakan seperti ini. You never know God is all you need until God is all you have. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Allah adalah segala sesuatu yang kita butuhkan sampai kita ada di titik di mana hanya Allah saja yang kita miliki. Ini adalah sebuah perkataan yang powerful yang mengajak kita kembali merenungkan apa artinya Allah sebagai segala-galanya yang kita butuhkan. Ketika kita ada di sebuah kondisi di mana kita tidak punya apa-apa selain Allah, ketika kita mungkin ada di titik terendah dalam hidup kita, di mana kita tidak lagi punya pilihan lain dan kita hanya punya Allah, maka mungkin disitulah kita menyadari bahwa hanya Allah saja yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, dalam renungan kita hari ini kita melihat ada dua situasi dari dua kelompok orang yang berbeda. Amsal mengatakan dalam ayat 11 bahwa bagi seorang yang kaya, maka keamanan baginya dapat diartikan sebagai hartanya. Amsal sedang menggambarkan bagaimana orang yang punya segala sesuatu akan berlindung di balik apa yang dia miliki. Dan ini tidak hanya berbicara tentang kaya secara materi, kekayaan di mana dia punya segala-galanya di dunia ini. Amsal juga menggambarkan secara umum seorang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri atau merasa self-sufficient. Orang itu sudah merasa mampu, sudah merasa cukup dengan apa yang dia punya, dengan dirinya sendiri, dan dengan demikian dia tidak merasa dia perlu bergantung pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Dia sudah merasakan keamanan tanpa harus mencari hal yang ada di luar dirinya. Tapi Amsal juga mengatakan bahwa bagaimana Tuhan sendiri adalah menara yang kuat. Dan setiap orang benar, orang yang percaya pada Tuhan punya tempat perlindungan di dalam Dia. Orang percaya tidak mengandalkan dirinya sendiri ataupun kekuatannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi tempat perlindungan sejati baginya. Tidak hanya ketika dia sedang dalam pergumulan berat, tidak juga ketika dia hanya punya Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ketika orang percaya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang sejati, maka dia pun menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pilihan dalam hidupnya, dalam situasi apapun itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang sejati dalam hidup kita. Kekuatan dan kemampuan kita mungkin bisa jadi pilihan. Apa yang kita punya saat ini pun bisa jadi pilihan ketika kita merasa kita ada dalam pergumulan. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang sejati, maka kita pun memilih Tuhan di tengah banyaknya pilihan itu. Kita memilih untuk datang kepada Tuhan di dalam setiap kondisi hidup kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat dan pribadi di mana kita mendapatkan perlindungan. Karena kita tahu siapa Tuhan kita, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu kuat, Tuhan yang sanggup memberikan keamanan yang sejati. Sehingga kita pun dapat terus datang kepadanya. Kiranya perenungan kita hari ini mengajak kita sekali lagi untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.